ali quando leges, nun quam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan menampilkan sidang perkara perceraian atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody. Saya, Nurul Salma Peru, selaku panitera pengganti. Saya Clara Adriana sebagai penasihat hukum tergugat. Saya Angelina Devia Putri sebagai tergugat. Saya Valentina Deborah Ramur sebagai saksi. Saya Abdul Ghani Sangani sebagai hakim ketua. Saya Tiga Mimpi sebagai saksi. Saya Lejio Manukesi sebagai penasihat hukum tergugat. Saya Fuad Tanimi sebagai hakim anggota 2. Saya Nur Samala sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Semoga sebagai penggugat. Saya Gideon Bastian sebagai penggugat. Saya Rani Benteng sebagai saksi. Saya Desi Hermawan sebagai saksi. Saya Gabriela Tulang sebagai saksi. Saya Ebas Markusule sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Asari Putri Basri sebagai saksi. Dan saya Cahya Dipatinaku sebagai kuasa hukum tergugat. Selamat menyaksikan. Penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 10 garis perdata gugatan garis 2021 garis pengadilan negeri Ambon atas nama Rafael Bastian selaku penggugat melawan Jennifer Melody selaku tergugat. Hadirin penasihat hukum penggugat serta penasihat hukum tergugat di pertemuan ini. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan memasuki ruang Baik, sebelum saya memulai persidangan hari ini, diharapkan agar seluruh pihak menaati tata tertib yang telah dibacakan. Panitera siap? Siap yang mulia. Kuasa hukum penggugat siap? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat siap? Siap yang mulia. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 10 garis perdata gugatan garis 2021 garis pengadilan negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Saudari tergugat, benar didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat saya yang mulia. Ini penasihat hukum saudari? Benar yang mulia. Baik, saudari kuasa hukum silakan maju untuk menunjukkan berita syarat sumpah, kartu tanda advokat dan juga surat kuasa hukum dalam persidangan. Silakan maju. Ini merupakan kartu tanda advokat kami, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus kami yang mulia. Baik, di sini tertulis kuasa hukum dari penggugat atas nama Jacques Marpley Siloi, SMA dan Cahyani Pakianapun SMA, benar? Benar yang mulia. Iya, mulia ini merupakan kartu tanda advokat kami, surat kuasa khusus dan surat pengacara kami. Mulia. Di sini tertulis kuasa hukum dari tergugat atas nama Claudio Manduapis SMA dan juga saudari Clara Adrianus SMA, benar? Benar yang mulia. Baik, silakan kembali. Baik, sebelum gugatan dibacakan oleh kuasa hukum penggugat, majelis hakim akan memberikan waktu mediasi kepada tergugat dan juga penggugat selama 35 hari. Upaya mediasi terhitung sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 24 Februari 2021. Maka dari itu, sidang ditunda.
Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/10/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara penggugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah upaya mediasi berhasil? Tidak yang mulia. Saya akan tetap melanjutkan untuk perceraian. Baik, dikarenakan upaya mediasi tidak berhasil, maka daripada itu majelis akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Apakah telah siap kuasa hukum penggugat? Kami telah siap yang mulia. Silahkan dibagikan. Mohon izin untuk membagikan salinannya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, penasihat hukum tergugat yang kami hormati dan para hadirin sidang yang kami banggakan. Adapun gugatan antara Rafael Bastian selaku penggugat melawan Jennifer Melody selaku tergugat. Gajah Maya Advokat and Partners, kantor advokat dan konsultan hukum, perihal gugatan perceraian. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon di Ambon, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Jacques Mark Siloy SMH, Sayani Fatiana Kun SMH, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Gajah Maya and Partners yang berkedudukan di Jalan Rijali nomor 06 Gang Singa, Karangpanjang, Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 127-SA-Perdata-CK-12-2020 tertanggal 21 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama Rafael Bastian, seorang wira swasta beralamat di Jalan Pandan Kasturi, Tantui, RT 001 RW 002 Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Maluku. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Jennifer Melody, seorang sekretaris pribadi direktur utama beralamat di Jalan Pandan Kasturi, Tantui, RT 001 RW 002 Kecamatan Silimau, Kota Ambon, Maluku. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Dasar hukum. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 4 April tahun 2004 di Gereja Silo Ambon dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan nomor 817101/KW/2004/000221. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Maudi Jefael, lahir pada tanggal 15 Maret 2005. Sejak penggugat bekerja di Maluku Utara pada September 2020, tergugat mulai tidak merespons telepon dan pesan dari penggugat. Pada tanggal 20 Juli 2020, penggugat menemukan pesan yang sangat intens antara tergugat dan atasannya Andrew Teng. Puncaknya pada Minggu 20 Desember 2020, penggugat dan anaknya Maudi Jefael mendatangi Hotel Celsius Ambon. Mereka menemukan tergugat dan Andrew Teng berada di kamar 123. Ketika pintu dibuka, tergugat dan Andrew Teng terlihat sedang menonton TV di atas kasur dengan tangan Andrew Teng merangkul tergugat. Perbuatan penggugat tersebut dianggap telah melanggar prinsip keharmonisan rumah tangga, mengakibatkan perselisihan terus-menerus dan membuat rumah tangga pecah sehingga tidak mungkin lagi dipertahankan. Hal ini telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tuntutan. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh anak bernama Maudi Jefael berada di bawah asuhan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perkenan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Ambon 29 Desember 2020. Hormat lagi kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Bagaimana saudari tergugat? Apakah mengerti dengan gugatan yang bisa dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana kuasa hukum? Kami selaku penasihat hukum tergugat akan menanggapi gugatan penggugat. Namun kami memerlukan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Ya. Kuasa hukum penggugat, apakah merasa keberatan? Tidak ya mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan keberatannya, maka sidang selanjutnya akan ditunda 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari itu hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang mulia.
Untuk itu, sidang selanjutnya akan ditunda sampai pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, tepatnya pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Timur. Sidang ditunda. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, penggugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Saya yang mulia. Sidang hari ini adalah sidang pembacaan keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum tergugat. Apakah telah siap dengan eksepsinya? Kami telah siap yang mulia. Silahkan disampaikan. Mohon izin untuk membacakan salinannya yang mulia. Silahkan. Terima kasih yang mulia yang terhormat penasihat hukum penggugat yang kami hormati dan sidang yang kami banggakan. Adapun eksepsi kami sebagai berikut. Kantor Advokat CNC Legal Consultants nota keberatan atau eksepsi dalam perkara perdata nomor 10/PT-G/2021 Pengadilan Negeri Ambon antara Jennifer Melody sebagai tergugat melawan Rafael Bastian sebagai penggugat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon perkara nomor 10/PT-G/2021 Pengadilan Negeri Ambon di Ambon dengan hormat bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Lady Arsenal Mondopesi SHMA dan Clara Adrianus SHMA, advokat pada kantor hukum CNC Legal Consultants yang berkedudukan di Jalan WR Supratman nomor 27 Itetu, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Maluku 9714 yang bertindak untuk dan atas nama Jennifer Melody yang beralamat di Jalan Pandan Kasturi Tantui RT 001/RW 002 Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut dengan tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat tertanggal 6 Januari 2021 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, tidak terpenuhinya syarat formal gugatan bahwa dalam rosita penggugat tidak disebutkan apakah sebelum mengajukan gugatan perceraian penggugat dan tergugat telah melakukan upaya pemulihan rumah tangga melalui musyawarah atau bimbingan agama sebagaimana diwajibkan oleh pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tanpa upaya pemulihan ini, gugatan perceraian tidak memenuhi syarat formal dan harus ditolak. 2. Ketidakakuratan dan tidak cukupan bukti atas tuduhan persinahan bahwa tuduhan penggugat bahwa tergugat melakukan persinahan hanya didasarkan pada pesan teks yang intens dan kejadian melihat tergugat bersama Ruteng di kamar hotel sambil berminggu. Kedua, bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan persinahan yang sesungguhnya, yaitu hubungan seksual yang tidak sah, karena pesan teks dapat diartikan sebagai hubungan kerja yang dekat, dan kejadian di kamar hotel tidak menunjukkan adanya tindakan seksual. Ketiga, pemilihan alasan perceraian yang tidak sesuai dengan fakta, bahwa penggugat mengacu pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun. Namun fakta yang dikemukakan lebih cenderung mengarah pada tuduhan persinahan. Jika tuduhan persinahan tidak terbukti, maka alasan perselisihan yang dikemukakan juga tidak cukup karena hanya terjadi pada beberapa kesempatan yang tidak menunjukkan perselisihan yang terus-menerus selama waktu yang lama. 4. Terdapat tindakan melanggar hukuman dari penggugat bahwa penggugat secara paksa membuka kamar hotel tanpa izin tergugat dan Ruteng serta memukul Ruteng hingga menyebabkan luka. Tindakan ini melanggar hak privasi tergugat dan merupakan pelanggaran hukum pidana sehingga penggugat yang melakukan pelanggaran tidak berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan fakta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan hormat kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. 4. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak atau hak asuh yang bernama Maudi Jefael Bastian berada di bawah asuhan tergugat Jennifer Melody, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah menanggapi eksepsi dari kuasa hukum tergugat? Ya, Yang Mulia, kami akan menanggapi eksepsi dari pihak tergugat, namun kami membutuhkan waktu 2 hari untuk menyiapkannya. Kuasa hukum tergugat merasa keberatan?
Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan tergugat alias penggugat membutuhkan waktu selama 7 hari, maka sidang selanjutnya akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Panitra, 7 hari itu jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan sampai pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sidang ditunda. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Saya sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Apakah telah siap kuasa hukum penggugat? Kami telah siap yang mulia. Replik akan dibacakan atau dibagikan saja? Izin yang mulia, izin untuk membagikannya saja mengingat karena kami tetap berpegang teguh pada kewajiban kami. Silahkan dibagikan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah akan menanggapi replik dari kuasa hukum penggugat? Ya yang mulia, kami akan menanggapi replik dari pihak penggugat. Namun kami membutuhkan waktu selama 3 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Kuasa hukum penggugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Pak Ditra, 7 hari ke depan itu jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan sidang akan menunggu duplik dari kuasa hukum penggugat, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan sampai pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat tidak siap dengan dupliknya. Kami telah siap yang mulia. Duplik akan dibacakan atau diserahkan? Kami akan serahkan saja yang mulia karena kami tetap pada poin eksepsi. Apakah kuasa hukum tergugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Silakan diserahkan. Baik, dikarenakan gugatan, eksepsi, replik dan juga duplik telah dibacakan dan juga telah dibagikan, maka sidang selanjutnya akan kita masuk pada pembacaan putusan sela. Namun majelis hakim membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk menyiapkan putusan selanya. Baik, majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan putusan sela. Panitera, 7 hari ke depan jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Saya sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Putusan sela akan dibacakan secara bergantian dan hal-hal yang bersifat pengulangan dianggap telah dibacakan. Apakah mengerti? Iya. Baik. Putusan sela dengan nomor register 10/Pengadilan Negeri Ambon. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada hari Senin tanggal 17 Maret 2021 dalam perkara antara Rafael Bastian alamat selengkapnya dianggap telah dibacakan, melawan Jennifer Melody alamat selengkapnya dianggap telah dibacakan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam persidangan. Penggugat diwakili oleh kuasanya Jakpus Mark Plesilo SMA dan Cahyani Patiana SMA,
adalah advokat yang beralamat di Jalan Haru nomor 11 Kelurahan Mojoka, Kecamatan Sidang Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam surat gugatan. Tergugat diwakili oleh kuasanya Claudio Arsenal Gopi SMA dan Clara Adrianus SMA, advokat yang beralamat di Jalan W. Supratman nomor 27 Unitet Kecamatan Sidang Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2021. Kemudian tergugat mengajukan eksepsi yang dianggap telah dibacakan. Terhadap eksepsi tersebut tergugat mengajukan replik yang dianggap telah dibacakan. Terhadap replik tersebut tergugat mengajukan duplik yang dianggap telah dibacakan. Kemudian para pihak memohon putusan tentang eksepsi kewenangan tersebut. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan Selasa pagi berikut. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 29 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Januari 2021 dalam register nomor 10 garing PDT titik G garing 2021 Pengadilan Negeri Ambon telah mengajukan gugatan sebagaimana dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat dan para tergugat masing-masing menghadap kuasa hukum tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Abdul Ghani Sangaji SHMH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator. Menimbang berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya diperintahkan oleh penggugat. Menimbang bahwa untuk menyingkat redaksi putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatan ini pada pokoknya menyatakan perkawinan antara penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2004 putus karena perceraian. Menimbang bahwa eksepsi pertama mengenai tidak terpenuhinya syarat formal gugatan diajukan dengan alasan penggugat dan tergugat tidak melakukan upaya pemulihan rumah tangga melalui musyawarah atau bimbingan agama sebagaimana yang telah termasuk dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa menurut majelis hakim eksepsi yang telah diuraikan sebelumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa eksepsi kedua mengenai ketidakakuratan dan tidak cukupan bukti atas tuduhan perzinahan, tergugat mengendalikan bahwa kedua bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan perzinahan yang sesungguhnya, yaitu hubungan seksual yang tidak sah, karena pesan teks dapat diartikan sebagai hubungan kerja yang dekat dan kejadian di kamar hotel tidak menunjukkan adanya tindakan seksual. Bahwa menurut hukum majelis eksepsi yang telah diuraikan sebelumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa eksepsi ketiga mengenai pemilihan alasan perceraian yang tidak sesuai dengan fakta menyatakan bahwa penggugat mengacu pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun. Namun faktanya yang dikemukakan lebih cenderung mengarah tuduhan perzinahan, bahwa menurut majelis hakim eksepsi yang telah diuraikan sebelumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa eksepsi keempat mengenai terdapat tindakan melanggar hukum dari penggugat, berpendapat bahwa penggugat secara paksa memukul kamar hotel tanpa izin tergugat Andrew Teng, serta memukul saksi Andrew Teng hingga menyebabkan luka. Tindakan ini melanggar hak privasi tergugat dan merupakan pelanggaran hukum pidana pukulan ringan. Bahwa menurut hemat majelis hakim, eksepsi yang telah diuraikan sebelumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang telah diajukan tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Mengadili 1. Menolak seluruh eksepsi yang telah diajukan oleh tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam sidang bermusyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Jumat 16 April 2021 oleh Abdul Ben Saraja SMA sebagai ketua, Julius Tamala SMA dan Fokus Atemi masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh pendeta pengantin
lulus sama PL SMA, dan kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat. Bagaimana penggugat? Apakah telah menerima putusan sela yang telah dibacakan? Kami menerima yang mulia. Kuasa hukum tergugat apakah menerima? Kami menerima yang mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat dan juga kuasa hukum penggugat menerima putusan sela yang telah dibacakan, maka untuk itu majelis hakim mempersilahkan kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan para saksi dan juga bukti-bukti dalam persidangan. Apakah telah siap? Kami belum siap yang mulia. Untuk itu kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah menerima? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, dikarenakan penasihat hukum penggugat membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan alat bukti dan barang buktinya, untuk itu sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan itu jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan sampai pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/Perataugatan-2021 Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah telah siap? Kami sudah siap yang mulia. Akan menghadirkan berapa orang saksi? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Izin yang mulia, saksi yang pertama merupakan anak dari tergugat dan penggugat. Ada akta kelahiran? Ada yang mulia. Silakan ditunjukkan. Baik, dikarenakan saksi yang akan diperiksa adalah anak, maka berdasarkan ketentuan undang-undang SPPA, kita harus melepas seluruh toga kita masing-masing. Untuk itu sidang saya skors. Penggugat dipersilakan menghadirkan anak dalam ruang sidang. Saksi silakan dihadirkan di ruang sidang. Tugas nomor 2. Saksi anak telah hadir yang mulia. Juga silakan kembali. Anak silakan dulu. Baik. Apakah anak hadir dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Baik, sebelum majelis memeriksa anak, maka akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Silakan majelis untuk ditunjukkan. Silakan. Mohon perhatikannya, nak. Nama lengkap? Mau Jefaya, Pak. Tempakan terakhir? Ambon 15 Maret 2005, Pak. Umur? 16 tahun, Pak. Alamat tempat tinggal? Jalan Pandan Kasturi, Pak. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, tuliskan kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Pak. Baik. Menurut kita, mengapa sampai hadir dalam persidangan ini? Mengerti, Pak. Kenal dengan bapak yang pakai baju putih ini? Kenal, Pak. Dia merupakan ayah saya, Pak. Kenal dengan ibu yang pakai baju putih itu juga? Kenal, Pak. Dia merupakan ibu saya, Pak. Baik. Mohon diperhatikan ya, kami akan bertanya. Baik, sepengetahuan adik biasanya ibu itu biasanya keluar di mana? Baik, Pak. Saya tidak tahu pasti ibu itu keluar kemana. Yang saya tahu ibu itu sering keluar pagi dan pulangnya itu larut malam, bahkan sampai tidak pulang yang mulia, pulangnya itu pagi hari yang mulia. Itu biasanya ibu kapan keluarnya? Baik, Pak. Ibu itu sering keluar seperti yang tadi saya katakan pada waktu pagi dan pulang itu hingga larut malam. Bahkan pulangnya juga pada pagi hari yang mulia, ya, Pak. Setahu dengan yang adik tahu, biasanya pertengkaran itu siapa yang menjadi pemicunya? Baik, Pak. Pemicu dari pertengkaran itu sebenarnya untuk hal biasa saja, Pak. Namun ada satu kali yang pernah saya dengar, yaitu ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayah saya, yang dimana ada notifikasi masuk pada ponsel ibu dan itu diketahui oleh ayah, Pak. Dan itu merupakan chat yang mungkin sangat menyakiti hati ayah, Pak, sehingga terjadi pertengkaran yang sangat besar, Pak. Baik, silakan ternyata. Silakan bertanya, penggugat. Adik, apakah adik mendengar ayah dan ibu adik bertengkar di rumah? Baik, Pak. Jadi sebelum ayah pergi bekerja di beda, keluarga kami itu sangat harmonis. Kami itu hidup rukun, bahagia, saling
Kami bahkan sering berliburan bersama, namun ketika ayah pergi bekerja di Medan, perubahan perilaku ibu mulai terlihat. Ibu itu sering sekali memarahi saya, bahkan tidak pulang sampai berhari-hari, Pak. Apakah Ade melihat perubahan ibu Ade dalam beberapa waktu terakhir setelah ayah Ade pergi bekerja? Iya, Pak. Perubahan ibu sangat besar. Ibu tidak lagi menyayangi saya. Bahkan ibu itu sering menelpon dengan laki lain, dan saya ketahui itu bukan suara ayah. Bahkan waktu itu saya sempat masuk dalam kamar ibu, dan ibu itu sempat berada dalam kamar mandi, dan saya melihat notifikasi pada ponsel ibu. Ada notifikasi yang tertulis kontaknya itu sayang, dan isinya itu kamu sedang apa sayang, terus sayangnya pakai huruf merah. Terus saya coba mengecek dengan nomor ayah, tapi tidak sesuai dengan nomor ayah, dan itu bukan nomor ayah. Saya tidak tahu itu nomor siapa. Sekarang ayah dan ibu Ade sedang dalam proses bercerai. Apakah Ade masih melihat harapan agar ayah dan ibu Ade dapat hidup rukun kembali? Saya tidak bisa melihat harapan itu lagi, Pak. Karena ibu, saya dan ayah saya waktu itu sempat memergoki ibu. Ibu sedang berada di hotel dengan laki lain. Saya sudah tinggal di atas ranjang, Pak. Mungkin dalam mengira diculik kami, Pak. Cukup yang mulia. Baik, apakah masih bisa memberi keterangan? Bisa, Pak. Silakan kuasa hukum tergugat. Baik. Ade, bagaimana hubungan ayah dan ibu kamu sebelum ayah pergi memantau bekerja? Oke, saya jelaskan, Pak. Kami itu hidup rukun. Bahkan tetangga-tetangga di tempat bisa mengatakan keluarga kami itu keluarga cemara. Pak, Ade, ayah dan ibu kamu ini sama-sama yang merawatmu. Kamu akan lebih bahagia dan tenang jika tinggal bersama ayah atau ibu. sesungguhnya saya masih mengharapkan kami bersama-sama, Pak. Karena masa depan saya masih panjang. Terima kasih, Bu. Saya masih butuh sama ibu dan ayah, Pak, untuk masa depan saya. Namun, untuk memilih, ibu mungkin telah mengecewakan kami sehingga saya memilih ayah, Pak. Baik, penggugat terhadap keterangan Ade ini apakah ada barang bukti bisa diajukan? Ada yang mulia. Baik, Ade, penggugat dan juga tergugat beserta para kuasa hukum silakan maju dan memeriksa. Dan silakan kuasa hukum tergugat dan juga tergugat silakan maju dan memeriksa. Ini merupakan bukti case yang diterima oleh anak Maudi Jepang yang mulia. Baik, tergugat dan kuasa hukumnya silakan diperiksa. Benar? Silakan kembali para pihak. Baik, penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak yang mulia. Tergugat dan kuasa hukum tergugat masih ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Adik, apakah masih ada keterangan yang bisa ditambahkan? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Izin berbicara dengan ibu, Pak. Silakan. Mami, kenapa Mami mengecewakan keluarga kami?
yang kami sudah bangun bersama hancur semua, Mami. Maafkan Mami, Nak. Mami sangat menyesal. Karena maaf tidak cukup untuk mengembalikan keluarga kami, Mami. Cukup? Cukup, Pak. Baik, adik dikarenakan pemeriksaan adik sudah selesai, adik silakan mengambil identitas adik di meja panitera, silakan kembali dan tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi anak yang jadi ke dalam persidangan lagi? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan tidak ada lagi pemeriksaan anak, untuk itu majelis akan skor sidang ini untuk menggunakan toga kembali. Sidang saya skor. Baik, skor saya cabut. Kuasa hukum penggugat silakan hadirkan para saksi dalam ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Para saksi silakan memasuki ruang sidang. Petugas mohon dibantu. Saksi telah hadir yang mulia. Petugas silakan kembali, saksi silakan dulu. Saksi dalam keadaan sehat. Sehat, yang mulia. Baik, sebelum memberi keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari kedua. Silakan maju memberikan kartu tanda penduduk. Silakan kembali. Saksi yang pertama, nama lengkap, Azhar Herawan, yang mulia. tempat tanggal lahir, Ambon, 11 Agustus 1980, yang mulia. umur, 40 tahun, yang mulia. alamat tempat tinggal, Jalan Astia Dewatidina, Desa Paso, Kecamatan Babuala, RT 001, RW 001, Kota Ambon. jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS benar. Benar, yang mulia. Baik, sebelumnya saksi mengerti mengapa saya hadir dalam persidangan ini. Mengerti, yang mulia, saya dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas perkara perceraian. Saksi kenal dengan penggugat, Kenal, yang mulia, penggugat merupakan teman muda saya. punya hubungan keluarga, Tidak ada, yang mulia. ada hubungan kerja, Tidak ada. kenal dengan tergugat. Kenal, yang mulia. Saksi selanjutnya bersama Pak Angel, nama lengkap, Pada Angel, yang mulia. tempat tanggal lahir, Ambon 1 Januari 2001, yang mulia. umur, Umur 24 tahun, yang mulia. alamat tempat tinggal, Jalan Mister Sultanit, Rumah 3, RT 001, RW 001, yang mulia. jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kebangsaan WNI, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta. Benar? Benar, yang mulia. Baik, sebelumnya saksi mengerti mengapa saya hadir dalam persidangan ini. Saya mengerti, yang mulia. Saya akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian, yang mulia. Saksi kenal dengan penggugat, Kenal, yang mulia. punya hubungan keluarga, Tidak ada, yang mulia. hubungan kerja, Iya, yang mulia. kenal dengan tergugat. Kenal, yang mulia. Baik, para saksi berdasarkan pasal 171 HIM dan juga pasal 351 GPG, tidak bisa para saksi ini memberi keterangan yang tidak sesuai. Kemudian sebelum para saksi memberi keterangan maka wajib diambil sumpahnya. Untuk itu saksi yang pertama silakan berdiri, dulu sumpah mohon dibantu. Saksi silakan berdiri. Tangan kiri dipegang kitab suci, tangan kanan mentutup pipi dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Tuhan saya bersumpah, Demi Tuhan, saya bersumpah. saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Saksi silakan duduk, saksi berikutnya silakan berdiri. Tangan kiri memegang kitab suci, tangan kanan mentutup pipi dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Tuhan saya bersumpah, Demi Tuhan, saya bersumpah. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya.
dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saya silakan duduk, juru sumpah silakan kembali. Kuasa hukum penggugat, ini para saksi dipilih secara bersamaan atau secara terpisah? Para saksi ada diperiksa secara terpisah yang mulia. Dimulai dari saksi yang pertama, saksi Alesya Herwawan yang mulia. Saksi yang pertama silakan duduk, saksi yang lain silakan kembali ke belakang. Baik, saksi mohon diperhatikan ya. Saksi yang pertama, di mana saksi menghubungi penggugat? Saya menghubungi penggugat saat itu juga yang mulia pada saat saya berbuat bersama pria lain langsung di depan. Kapan saksi menghubungi penggugat? Pada saat itu juga yang mulia setelah saya menunjukkan bukti foto kepada penggugat. Baik, setelah saksi menghubungi penggugat, apakah pada saat itu langsung penggugat mendatangi hotel tersebut? Setahu saya yang mulia penggugat langsung mendatangi tergugat pada saat saya menunjukkan bukti. Baik, silakan bertanya, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, coba saudari jelaskan kapan dan di mana saudari melihat dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Baik, jadi yang mulia saya melihat tergugat bersama pria lain itu pada sore hari di Hotel Celsius itu sekitar pukul 6 sore. Kemudian saudari saksi, apakah saudari saksi memiliki bukti pendukung seperti foto maupun rekaman video dari kejadian tersebut? Ya, jadi yang mulia setelah saya melihat tergugat bersama pria lain itu, saya langsung memotret mereka yang mulia itu juga sebagai bentuk dokumentasi apabila nanti diperlukan. Kemudian saudari saksi, setelah melihat kejadian tersebut, apakah saudari saksi langsung menghubungi penggugat untuk memberitahukan kejadian tersebut? Benar yang mulia, saya langsung menghubungi penggugat setelah saya memastikan bahwa ini memang benar bahwa tergugat dengan pria lain. Cukup yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana posisi mereka saat berjalan bersama? Apakah mereka berdekatan, berpegang tangan, atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa untuk anak-anaknya? Iya, jadi yang mulia, yang saya lihat mereka ini berjalan berdekatan dan tidak menjaga jarak seperti rekan kerja. Dan saya lihat juga mereka tampak menunjukkan kedekatan fisik. Saudara saksi, apakah Anda ingat apa saja yang mereka bawa? Misalnya tas kerja atau justru koper yang layaknya barang-barang bawaan untuk menginap? Jadi yang mulia, seingat saya mereka itu membawa koper. Kopernya itu berukuran sedang dan juga mereka membawa tas. Tapi tasnya itu bukan seperti tas yang hendak mau kerja. Sehingga menurut saya mereka itu kayak orang yang mau menginap. Saudara saksi, apakah Anda mendengar percakapan mereka? Jika iya, apakah percakapan tersebut terdengar seperti perdebatan atau pembicaraan bisnis ataupun obrolan bisnis? Iya yang mulia, karena pada saat kejadian itu jarak saya dan mereka cukup jauh, sehingga saya tidak bisa memastikan isi dari percakapan mereka seperti apa. Tapi kalau dari pandangan saya, yang saya lihat mereka ini kayak mengobrol santai sambil tertawa yang mulia, bukan seperti mengobrol pekerjaan. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat terhadap keterangan saksi ini apakah ada barang bukti? Ada yang mulia. Baik, silakan maju tunjukkan penggugat, tergugat dan juga kuasa hukum. Saksi juga silakan maju diperiksa. Ini merupakan bukti tiket dan foto dari saksi Alesya Herwawan yang mulia. Baik, tergugat dan juga kuasa hukumnya silakan diperiksa. Benar? Baik, silakan kembali. Baik, terhadap keterangan saksi, apakah ada tanggapan dari penggugat dan juga kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Tergugat dan juga kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia. Saksi, apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi telah selesai, saya silakan mengambil identitas saksi di depan Ikra. Silakan kembali dan tidak bercakap-cakap dengan saksi maupun ahli lainnya. Silakan.
Baik, kuasa hukum penggugat silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik Yang Mulia, saksi atas nama Fani Angel selaku masuk ke ruang persidangan terus dibantu. Saksi telah hadir Yang Mulia. Petugas sedang kembali, saksi silakan duduk. Baik, saksi mohon diperhatikan ya. Saksi Fani Angel, di hotel apa mereka memesan kamar untuk menginap? Hotel Celsius Yang Mulia. Sekitar pukul berapakah mereka memesan kamar tersebut? Mereka memesan kamar itu pukul 10 malam Yang Mulia. Baik, seingat saksi, pada saat itu siapa yang memesan kamar? Mereka berdua memesan kamar atas nama pria Andrew Teng Yang Mulia. Silakan bertanya, kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar tergugat datang bersama dengan pria lain dan memesan kamar di Hotel Celsius saat itu? Benar Yang Mulia, mereka datang bersama dan memesan kamar nomor 123 atas nama pria bernama Andrew Teng Yang Mulia. Kemudian saudari saksi, dari pandangan saudari, bagaimana saudari melihat perilaku yang ditunjukkan oleh tergugat dan saksi Andrew Teng? Apakah mereka berkeserang atau menunjukkan sikap pihaknya pasangan? Mereka tampak akrab Yang Mulia. Mereka tidak menunjukkan sikap formal seperti layaknya atasan dan bawahan Yang Mulia. Kemudian saudari saksi, saat saudari saksi membantu tergugat dan anaknya membuka pintu kamar hotel yang di sana. Bisakah saudari jelaskan kondisi tergugat dan saksi Andrew Teng pada saat itu? Apa yang mereka lakukan? Saat pintu saya buka, saya melihat mereka berada di tempat tidur sambil menonton televisi. Tapi pria tersebut merangkul tangan dari yang wanita yang di sini. Cukup Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat. Saksi, tergugat dan saksi Teng ini mereka memesan kamar itu untuk jangka waktu berapa hari? Berdasarkan buku tamu dan juga sistem hotel, mereka memesan satu kamar untuk 1 malam Yang Mulia. Saksi A, selama proses check-in, bagaimana interaksi antara tergugat dan saksi Teng ini? Apakah mereka bersikap formal, sopan, dan profesional seperti dua rekan kerja? Baik Yang Mulia, interaksi mereka tidak seperti rekan kerja. Mereka terlihat cukup akrab, saling tersenyum, dan tidak bersikap formal layaknya tamu yang datang untuk urusan pekerjaan. Kemudian, saksi, atas dasar apa saudara bisa membuka pintu kamar hotel? Padahal kan itu privasi dari tamu. Saya membuka pintu hotel itu karena saya dulu melihat wajah panik dari Bapak Rafael dan putrinya yang sudah bolak-balik mengetuk dan memanggil nama tamu tapi tidak ada sambutan. Dan Bapak Rafael meminta bantuan saya dan mengatakan tolong ya Mbak, ini urusan keluarga saya. Tindakan itu saya lakukan atas dasar kemanusiaan dan desakan tersebut saya mengambil kunci cadangan dan membuka pintu tersebut Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat terhadap keterangan saksi ini apakah ada bukti yang bisa diajukan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan maju. Kuasa hukum tergugat dan juga tergugat saksi juga silakan maju untuk memeriksa. Ini merupakan bukti buku tamu hotel Celsius Yang Mulia. Dan ini merupakan bukti check-in hotel Yang Mulia. Silakan diperiksa tergugat dan kuasa hukumnya. Benar? Betul Yang Mulia. Baik, silakan kembali Pak Pihak. Baik, penggugat dan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan saksi apakah masih ada tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Tergugat dan kuasa hukum tergugat masih ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Saksi masih ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai, saksi silakan mengambil identitas saksi menjadi panitera, silakan kembali dan tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya, silakan. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baik, dikarenakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan, maka selanjutnya majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksi. Apakah tidak siap? Baik, belum siap untuk itu
Yang Mulia, untuk itu kami minta waktu selama 7 hari untuk menyiapkan saksi alat bukti dan barang bukti. Penggugat dan kuasa hukumnya merasa keberatan. Siap Yang Mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum dari tergugat dan juga tergugat membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan alat bukti dan juga barang buktinya. Untuk itu sidang akan ditunda sampai 7 hari ke depan. Panitra, 7 hari ke depan jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan nanti akan dilanjutkan sampai pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Sidang ditunda dan ditutup. Mundur kenapa? Ya. Iya. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Siap Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pemeriksaan saksi dari kuasa hukum tergugat. Apakah tidak siap kuasa hukum tergugat? Baik, kami telah siap Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat akan menghadirkan berapa orang saksi? Kami menghadirkan 3 orang saksi Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Terima kasih Yang Mulia. Para saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Petugas mohon dibantu. Para saksi telah hadir Yang Mulia. Petugas silakan kembali. Saksi silakan duduk. Para saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, maka majelis hakim akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Silakan maju untuk ditunjukkan. Silakan maju. Saksi yang pertama nama lengkap, Endro Teng, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Ambon, 3 Mei 1977 Yang Mulia. umur, 43 tahun Yang Mulia. alamat tempat tinggal, Jalan Dr. Syawesi, RT 002, RW 004, Kelurahan Kramati, Kecamatan Sandiwe Yang Mulia. jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan direktur benar. Baik, saudara saksi, mengerti kami mengapa sampai hadir dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, saya hadir dalam persidangan ini akan memberikan keterangan saksi dalam perkara perceraian Yang Mulia. Kenal dengan tergugat? Benar Yang Mulia. Punya hubungan keluarga? Tidak Yang Mulia. Hubungan kerja? Yang Mulia. Kenal dengan penggugat? Tidak Yang Mulia. Selanjutnya saksi kedua. Nama lengkap, Kami saya umur, 54 tahun. alamat tempat tinggal, Padang Kasturi, RT RW-nya 00102, Kelurahan Padang Kasturi, Jalan Kecamatan Sirimau. jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, saudari saksi, mengerti mengapa sampai hadir dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia. Saya dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian. Saksi kenal dengan tergugat? Benar Yang Mulia. Punya hubungan keluarga? Tidak Yang Mulia. Hubungan kerja? Tidak Yang Mulia. Kenal dengan penggugat? Benar Yang Mulia. Baik, saksi selanjutnya. Nama lengkap? Rasul Philip Olivia Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Ambon 12 Oktober 1980 Yang Mulia. Umur? 40 tahun Yang Mulia. Alamat tempat tinggal? Kebun Cengkeh RT 01 RW 009 Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan berusaha benar. Benar Yang Mulia. Saksi mengerti mengapa sampai hadir dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia, saya dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perceraian. Saksi kenal dengan tergugat? Benar Yang Mulia. Punya hubungan keluarga? Tidak Yang Mulia. Punya hubungan kerja? Ada Yang Mulia, kami menemukan. Teman dekat? Kenal dengan penggugat? Benar Yang Mulia. Baik, para saksi, ini berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 308 LPG, maka para saksi wajib untuk memberikan keterangan yang sesuai dan tidak boleh berbohong. Maka sebelum memberi keterangan, maka para saksi wajib diambil sumpahnya. Maka para saksi bersedia? Bersedia Yang Mulia. Saksi yang pertama sedang berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Tangan kiri mengenal kitab, tangan kanan menutupi dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Tuhan saya berjanji Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saksi silakan duduk, saksi selanjutnya silakan berdiri.
Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saksi silakan duduk. Saksi selanjutnya silakan berikuti kata-kata jawab sumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi silakan duduk. Jawab sumpah silakan kembali. Baik, kuasa hukum tergugat, ini para saksi dihadirkan secara bersama atau secara terpisah? Para saksi akan diperiksa secara terpisah, yang mulia untuk itu saksi entertain yang akan diperiksa secara yang akan terlebih dahulu yang mulia. Saksi entertain yang akan tetap di tempat, dua saksi lainnya silakan kembali ke belakang. Baik, saksi mau diperhatikan ya? Silakan. Oke, saksi Enjuruteng. Di mana saksi yang tergugat memesan kamar? Di Hotel Celsius, kamar nomor 123. Selanjutnya saksi, kapan saksi bercerita dengan tergugat? Pada pukul 10 malam ya. Baik, saudara saksi. Jadi pada saat memesan kamar tersebut, itu siapa yang mengajak duluan? Saya yang lihat. Saudara yang mengajak duluan? Benar? Ya. Baik, silakan bertanya, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana Anda pertama kali mengenal dan berinteraksi dengan tergugat? Pertama kali saya mengenal tergugat merupakan kawan saya, ikut sampai saya. Saudara saksi, benarkah Anda pernah berada di penginapan bersama dengan tergugat pada saat itu? Ya, saya pernah bersama dengan tergugat. Saksi, tolong jelaskan apa agenda utama saudara dan tergugat berada di penginapan tersebut. Agenda pertama saya yang tergugat adalah untuk menyelesaikan urusan pekerjaan. Namun saat itu saya mengajak tergugat untuk melakukan teknik pada malam hari itu juga. Cukup yang mulia. Silakan bertanya kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Saksi, bisakah saudara jelaskan perkembangan hubungan saudara dengan tergugat? Awalnya tergugat merupakan kawan saya, tetapi hubungan kami sudah melewati batas wajar antara atasan dan bawah. Saudara saksi, saat saudara tertangkap basah di hotel bersama dengan tergugat, apakah sebelumnya saudara saksi dan tergugat pernah memesan kamar hotel sebelum kejadian tersebut? Pada saat itu kami pernah. Kami melakukan urusan kamar itu di saat jam luar kerja kami. Saudara saksi, apakah saudara mengakui bahwa hubungan saudara dengan tergugat telah melewati batas sebagai rekan kerja? Ya, saya akui bahwa hubungan kami sudah melewati batas antara atasan dan bawah saat itu. Yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat terhadap keterangan saksi ini apakah ada barang bukti yang bisa ditunjukkan? Ada yang mulia. Silakan ditunjukkan. Saksi, kuasa hukum penggugat dan juga penggugat juga silakan maju untuk memeriksa. Saksi silakan maju untuk memeriksa. Saksi. Ini yang mulia, ini merupakan bukti bersama antara saksi dan tergugat. Silakan diperiksa. Penggugat dan kuasa hukum. Benar? Baik, berapa silakan kembali. Baik, tergugat dan kuasa hukumnya, apakah masih ada tambahan? Cukup ya, Bunda. Bagaimana dari penggugat dan kuasa hukumnya? Ada tambahan? Silakan disampaikan. Izin yang mulia, kepada Pak Engu, saya izin bertanya. Selama Bapak mencari hubungan dengan tergugat, saudara tergugat, apakah Bapak tahu selama ini saudara tergugat ini memiliki hubungan suami istri dengan saya? Yang saya ketahui, kalau saya kenal dia, saya tidak tahu kalau dia itu terbukti pasangan. Cukup. Cukup. Baik. Apakah saksi ada tanggapan? Tidak ada tanggapan. Dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai, saksi silakan kembali di saksi di meja panitia. Silakan kembali dan tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan.
silakan hadirkan saksi berikutnya. Terima kasih yang mulia. Saksi selanjutnya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Tugas penibaan. Saksi hadir yang mulia. Petugas sedang kembali, saksi silakan. Saksi memperhatikan ya. Ya, saksi kedua, di mana biasanya mereka bertengkar? Di rumah. Baik, saudari saksi, berarti benar saat itu mereka diserang bertengkar gitu. Sering bertengkar tidak ya, tapi kalau ditanya bertengkar sebagai suami istri. Kemudian saya ingat saksi dan juga berdasarkan apa yang saksi lihat, siapa yang biasanya menjadi pemicu atau yang memulai pertengkaran ini? Saya lihat biasanya Penggugat yang biasanya memulainya. Iya. Baik, silakan kuasa tergugat silakan bertanya kepada saksi. Saksi, apakah saudara sering melihat atau mendengar kehidupan keluarga tergugat yang sedang berantem itu? Sebagai tetangga saya sering melihat dan mendengar kehidupan orang mereka, tetapi untuk sering mendengar kadang tidak terlalu sering juga. Apakah saksi melihat berbagai kalapi yang ditunjukkan oleh tergugat setelah penggugat pergi berantem waktu bekerja? Setelah penggugat melakukan bekerja, perubahan tingkah laku tergugat tidak terlalu berubah yang mulia. Saksi, apakah sebelum penggugat berangkat kerja atau merantau, penggugat itu sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama? Ya, penggugat sering keluar dalam jangka waktu yang lama. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi sebagai tetangga, apakah saudara sering melihat atau mendengar adanya pertengkaran atau keributan dalam rumah tangga antara penggugat dan juga tergugat? Sering. Saudari saksi selama penggugat tidak ada di rumah atau bekerja di luar kota, apakah saudari saksi pernah atau sering melihat tergugat pulang malam atau pergi dari rumah pada jam-jam yang tidak wajar? Saya sering melihat itu. Saudari saksi, apakah saudari pernah melihat seorang pria lain yang bukan penggugat datang mengunjungi tergugat di rumah mereka? Tidak pernah yang mulia. Tergugat dan kuasa hukumnya terhadap keterangan saksi, apakah ada barang bukti yang bisa ditunjukkan? Tidak ada yang mulia. Apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Penggugat dan kuasa hukumnya, apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saksi, apakah ada tambahan? Tidak ada. Baik, saksi, dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai, silakan mengabari identitas saksi menjadi panitera, silakan kembali dan mohon untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan. Tergugat, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi bersama masuk ruang sidang. Saksi hadir yang mulia. Petugas sedang kembali, saksi silakan dulu. Saksi mohon diperhatikan ya. Saksi, seingat saudara di mana saksi bercerita dengan tergugat? Sehingga saya juga pernah bercerita lewat chat yang mulia. Saudara saksi, kapan terakhir kali saksi bercerita dengan tergugat? Sejak tergugat dan penggugat menjalani hukum ayah yang mulia. Baik, saksi. Itu biasanya siapa yang mengajak duluan untuk bercerita itu? Tergugat yang mulia. Tergugat. Iya yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat bertanya kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah tergugat ini sering menceritakan kepada Anda mengenai upaya-upaya yang ia lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya? Iya yang mulia. Tergugat pernah bercerita kalau sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara Apakah Anda pernah mendengar tergugat menceritakan mengenai adanya perilaku atau sikap tertentu dari penggugat yang menjadi sumber masalah dalam pernikahan mereka? setahu saya tergugat tidak pernah cerita kalau ada sikap atau perilaku dari penggugat yang menjadi sumber masalah. Ia hanya mengatakan bahwa kesulitan mereka lebih ke hubungan jarak jauh sehingga komunikasinya kurang baik. Terima saksi cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi sebagai teman dekat,
tergugat pernah cerita kalau dia sudah yang mulia, tergugat pernah cerita kalau kondisi rumah tangganya kurang harmonis, dan itu yang membuat tergugat Saudari saksi, apakah tergugat pernah bercerita kepada saudari bahwa tergugat sudah memiliki hubungan spesial atau pendekatan dengan pria lain? tidak yang mulia, tergugat tidak pernah cerita kalau dia memiliki hubungan spesial atau kedekatan dengan pria lain. Saudari saksi, apakah saudari saksi pernah melihat tergugat dengan pria lain berada di luar jam kerja atau di tempat-tempat yang tidak wajar? Tidak yang mulia, saya tidak pernah melihat tergugat bersama pria lain di luar jam kerja atau di tempat yang tidak wajar. Karena saya juga sendiri sibuk dengan pekerjaan saya, jadi tidak ada kesempatan untuk melihat hal seperti itu yang mulia. Terima kasih saksi. Cukup. Baik. Kuasa hukum tergugat terhadap keterangan saksi ini apakah ada barang bukti yang bisa ditunjukkan? Ada yang mulia. Silakan maju untuk ditunjukkan. Saksi dan juga penggugat dan kuasa hukumnya silakan maju diperiksa. Tergugat juga. Izin yang mulia, ini merupakan bukti chat antara tergugat dan juga saudara saksi. Silakan diperiksa. Penggugat dan kuasa hukum. Tidak. Silakan kembali. Tergugat dan kuasa hukumnya, apakah masih ada tambahan? Tidak ada lagi yang mulia. Penggugat dan kuasa hukumnya apakah masih ada tambahan? Tidak ada. Saksi masih ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, saya silakan mengambil identitas saksi punya panitera. Silakan kembali dan mengikuti tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan. Kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi yang nanti hadir dalam persidangan? Cukup yang mulia. Cukup? Cukup. Baik, dikarenakan tidak ada lagi saksi yang nantinya akan dihadirkan, maka untuk itu agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan tergugat dan juga penggugat. Apakah penggugat dan tergugat telah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Saya sendiri belum siap yang mulia dan bisa saya membutuhkan waktu selama 3 hari. Bagaimana? Dari kuasa hukum tergugat dan tergugat, apakah merasa keberatan? Tidak masih berada yang mulia. Berarti sepakat untuk tunda sampai 7 hari ke depan? Sepakat? Baik. Panitra, itu 7 hari ke depan itu jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat dan juga penggugat belum siap untuk diperiksa, maka daripada itu sidang nantinya akan ditunda sampai 7 hari ke depan, tepatnya pada hari Rabu 7 April 2021. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/Gatan-2025 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik. Agenda sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pemeriksaan penggugat dan juga tergugat. Apakah penggugat dan tergugat siap untuk diperiksa? Siap Yang mulia. Baik, saudari tergugat silakan dulu bisa memimpin penasihat hukum. Baik, tangan kiri di atas kitab suci, tangan kanan membentuk huruf V dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Penggugat silakan duduk. Tergugat silakan berdiri. Silakan berdiri. Tangan kiri memegang kitab suci, tangan kanan membentuk huruf V dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Tergugat silakan duduk. Juru sumpah silakan kembali. Kuasa hukum penggugat silakan bertanya kepada penggugat. Terima kasih yang mulia. Saudara, bagaimana kondisi rumah tangga saudara dan tergugat pada awal-awal pernikahan? Baik, izin yang mulia, kondisi
rumah tangga saya dan tergugat pada awalnya layaknya pengantin baru, kita saling support, saling dukung satu sama lain, saling terbuka satu antara dengan yang lain, layaknya pengantin baru yang saya bilang yang dimabuk cinta, yang mana saya berpikir bahwasanya hubungan saya dengan tergugat itu merupakan hubungan yang paling romantis dan paling harmonis di dunia ini. Entah itu mungkin saya ada dalam keadaan mabuk cinta yang bahkan saya tidak bakalan berpikir saya bisa ada sampai di saat ini di tahap proses ini yang begitu. Kemudian saudara, coba saudara jelaskan bagaimana awalnya saudara mencurigai adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Baik, di sini mulia, saya merasa curiga ketika kondisi di mana yang awalnya keadaan saya dan tergugat ini merupakan satu komponen yang sangat harmonis. Ketika saya dan tergugat yang awalnya merupakan satu pasangan yang harmonis, tiba-tiba adanya jarak ketika saya pergi keluar mencari kerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, tiba-tiba dari tergugat sendiri ada jarak yang saya rasa ada gap antara kita berdua yang dimana saya merasa awalnya itu kayak saya dan tergugat ini kita saling tukeran pin ponsel, kita sering tukeran informasi. Cuma ketika beberapa tahun belakangan ini saya merasa ada yang tidak beres, sampai ketika saya pulang kembali di masa cuti saya, saudara tergugat mulai memiliki sifat dan tingkah laku yang sangat berbeda kepada saya sendiri yang dia padahal dari awal itu fine-fine saja, tapi ketika saya kembali di belakangan tahun ini tergugat mulai berbeda yang mulia. Bahkan ponselnya pun dia selalu pegang dan sangat posisi terhadap ponselnya sendiri. Segala notifikasi tang-ting tung-teng-tong yang muncul di handphonenya sendiri, dia selalu cepat-cepat untuk memegang handphone itu tanpa saya harus mendapatkan ponsel tersebut yang mulia. Dan dari situ saya merasa ada yang tidak beres dengan si perempuan perek ini. Kemudian saudara, saat saudara akhirnya menemukan bahwa tergugat benar-benar berselingkuh, apakah tergugat menunjukkan rasa penyesalan atau niat untuk memperbaiki rumah tangga? Penyesalan, saya dari tingkah lakunya saya pikir tidak ada penyesalan yang mungkin bisa keluar dari mulutnya yang mulia. Karena dari bahkan bukti yang sudah terpampang nyata yang saya sertakan dan saya lempar ke hadapan mukanya, itu dari rasa penyesalan yang mulia. Bahkan yang keluar malah pembelaan-pembelaan yang saya rasa itu tidak logis. Dia selalu mengatakan bahwasanya saya pergi jauh, saya tidak memberikan nani kepada dia, tapi saya pergi jauh untuk apa? Untuk kehidupan keluarga saya terpenuhi. Dan saya tidak ada niat sama sekali untuk melontarkan istri maupun anak saya. Saya tidak mau keluarga saya berkekurangan yang mulia. Namun di belakang itu si perempuan mata duitan ini yang lebih pilih lelaki lain daripada saya. Terakhir saudara, apakah menurut saudara hubungan perkawinan ini masih dapat dipertahankan? Saya rasa dari segala hal yang telah saya lalui belakangan ini bersama dengan dia, bahkan tidak ada rasa penyesalan yang mungkin keluar dari mulutnya dia, bahkan tingkah lakunya, saya rasa tidak ada kemungkinan untuk ada harapan untuk bisa kembali dan memulai ulang kembali yang mulia. Cukup yang mulia. Silahkan kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara, apakah saudara tetap memberikan nafkah secara rutin selama saudara berada di luar daerah? Izin yang mulia, tentu saya seringkali memberikan nafkah, seringkali memberikan data bulannya yang mana kadang bisa lebih dari seperti biasanya. Saya seorang pria yang mulia, saya sadar akan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pria yang membuat dua tugas sekaligus, seorang suami dan juga sebagai seorang ayah yang mulia. Saya tidak pernah berkekurangan, bahkan kelupaan akan tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang mulia. Kemudian, saudara, selama saudara bekerja di luar daerah, bagaimana bentuk komunikasi saudara dengan tergugat? Apakah terdapat perubahan pola komunikasi yang saudara rasakan? Komunikasi yang saya rasakan ketika saya pergi jauh meninggalkan keluarga kecil saya, awalnya itu layaknya keluarga pasangan yang memiliki hubungan long distance relationship. Kami berkomunikasi jarak jauh melewati via WhatsApp, teleponan, video callan, saling berkabaran. Saya sering menanyakan kondisi anak saya,
keadaan mereka seperti bagaimana. Namun belakangan ini sama seperti yang telah tadi saya sampaikan, ada jarak yang saya rasa yang muncul yang diberikan oleh tergugat yang Terakhir saudara, setelah saudara berada di tempat rantau, apakah ada perubahan tingkah laku yang ditunjukkan langsung dari tergugat? Tentu yang mulia, ketika saya di tempat rantau, saya bekerja mending tulang untuk kehidupan keluarga saya, tergugat malah melakukan hal-hal yang tidak layak, dan itu sangat kelihatan sekali yang mulia. Dimulai dari tergugat ini mulai tidak membalas telepon saya, mengangkat telepon saya, membalas chat saya dengan alasan dan dalih bahwasanya dia sibuk. Dia sibuk apaan yang mulia? Dia sibuk terus bilang lembur sampai malam. Padahal dari informasi yang saya dapat bahwasanya dia fine-fine saja, dan itu yang membuat saya merasa ada yang tidak beres dan ada yang aneh dari tingkah lakunya yang mulia. Cukup ya mulia. Baik, kuasa hukum penggugat terhadap keterangan penggugat, apakah ada barang bukti yang bisa ditunjukkan? Tidak ada yang mulia. Apakah ada tambahan? Cukup ya mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan? Cukup ya mulia. Penggugat apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya akan diperiksakan ada pemeriksaan yang majelis hakim ya. Ya, saudara penggugat, dari mana penggugat tahu tergugat berkomunikasi dengan pria itu? Dengan si pria tua itu, saya mendapatkan informasi yang pertama bukti dari anak saya sendiri yang mulia. Anak saya sendiri ketika dia ada di rumah dan istri saya sedang sibuk dengan hal-halnya itu, anak saya mendapat notifikasi dari yang dia lihat sendiri di handphone mamanya sendiri, ada notifikasi yang muncul dan sudah jelas yang mulia itu bukan saya, dan bukti itu sudah sangat jelas dan menguatkan saya sendiri yang mulia. Baik, saudara tergugat, itu tadi saudara bilang melihat bukti kan? Itu di mana saudara melihat bukti itu? Yang saya lihat itu dalam bentuk foto yang dikirimkan oleh anak saya sendiri kepada saya sendiri yang mulia, dan itu melalui gambar yang anak saya sendiri tangkap melalui handphonenya dan kirim ke saya sendiri yang mulia. Kemudian berdasarkan keterangan tadi saudara menyatakan bahwa tidak ada lagi kira-kira akan ada kesempatan kembali lagi, kira-kira begitu lah. Apakah benar itu demikian? Saya memvalidasi sekali lagi itu benar yang mulia. Saya tidak memberikan kesempatan satu kali lagi, satu titik lagi untuk memulai kembali itu. Baik, tergugat apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, penggugat silakan duduk bisa penasihat hukum. Saudari tergugat, silakan duduk di tempat pemeriksaan. Baik, kuasa hukum penggugat silakan bertanya kepada tergugat. Baik, yang mulia. Saudari, apa hubungan saudari dengan saksi Andrew Teng? Saksi Andrew Teng merupakan atasan saya dan saya bekerja sebagai sekretaris pribadi di perusahaan yang mulia. Saudari, bagaimana perkembangan hubungan saudari dengan saksi Andrew Teng selama penggugat berada di luar kota? Setelah penggugat pergi kerja ke luar kota, hubungan saya bersama saksi Andre semakin dekat dan lebih akrab lagi yang mulia. Saudari, apakah setelah perselingkuhan ini terungkap, saudari pernah meminta maaf secara tulus kepada penggugat atas perbuatan saudari? Iya yang mulia, saya sudah meminta maaf kepada penggugat dan saya mengampuni salah. Saudari, apakah saudari tahu bahwa tindakan saudari berada di tempat yang tidak semestinya, dalam hal ini di dalam kamar hotel bersama dengan pria lain, telah melukai hati dan merusak kehormatan seorang penggugat sebagai suami saudari? Saya tahu tindakan saya salah dan pastinya membuat penggugat merasa kecewa, tetapi ini semua karena saya merasa kesepian yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat. Saudara tergugat, apakah saudari pernah menyampaikan keluhan atau kekecewaan kepada penggugat mengenai jarak dan kurangnya perhatian selama ia bertugas di luar kota? Jika iya, bagaimana respon dari penggugat? Iya yang mulia, saya sering mengeluh bahwa saya rindu dengan penggugat, tetapi penggugat hanya bilang bahwa ini tuntutan kerja dan untuk masa depan keluarga kami, jadi saya harus bersabar-sabar. Dari tergugat, tolong jelaskan apa konteks atau alasan saudari bertemu dengan Andrew Teng di sebuah hotel pada saat itu? Saya dan Andrew Teng pergi ke hotel karena ada urusan pekerjaan
apa saja upaya yang sudah saudari lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saudari tergugat dan juga penggugat? Saya mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan penggugat dan saya meminta untuk memberikan saya kesempatan kedua, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat terhadap keterangan tergugat apakah ada barang bukti yang bisa ditunjukkan? Tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya majelis hakim akan bertanya kepada tergugat. Baik tergugat, di mana tergugat bertemu dengan Ibu Teng? Di kantor, Yang Mulia. Selanjutnya, kapan terakhir kali bertemu dengan Bu Teng? Saya terakhir bertemu dengan Bu Teng sekitar 1 bulan yang lalu, Yang Mulia. Baik, saudari tergugat. Jadi selama komunikasi itu kemudian pertemuan yang selalu dilakukan, itu biasanya siapa yang mengajak duluan? Apakah tergugat atau saksi itu Teng? Saksi yang Teng, Yang Mulia, saksi Teng sering mengajak saya duluan untuk keluar. Tapi saudari juga pernah mengajak ataukah tidak pernah? Tidak pernah, Yang Mulia. Sama sekali? Saya selalu mau. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat ada tanggapan? Kuasa hukumnya. Tidak ada, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Penggugat apakah ada tambahan? Ada Yang Mulia. Silakan disampaikan. Izin Yang Mulia. Halo Jen, izin tanya. Setelah selama ini yang saya berikan kepada kamu, bahkan lebih dari apa yang biasanya, apa yang bisa kepikiran sampai bisa dengan laki-laki lain? Kok bisa? Saya rasa gaji dan apa yang mau berikan tidak cukup karena saya sendiri merasa bahwa saya membutuhkan batin. Gaji, nafkah batin, cuy. Beta sendiri kerja menentukan untuk apa? Untuk keperluan keluarga. Gila cuy. Lah, kesepian apanya cuy? Mesti kalau misalnya, Jadi itu cuma sendiri ya. Saudara tergugat juga tergugat. Mohon memberikan keterangan ya pelan-pelan ya. Ini ruang sidang jadi menghormati kata tertib yang sebelumnya telah dibacakan. Penggugat mohon diturunkan emosinya dan juga tergugat. Apakah bisa dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik. Silakan lanjutkan. Pada intinya saya tetap kekeh pada pokok saya sendiri, bahwasanya saya selalu memberikan apa yang kewajiban saya kepada dia sebagai seorang suami tanpa ada kurang apapun. Saya tidak akan menambah apapun lagi Yang Mulia. Bagaimana tergugat? Cukup, Yang Mulia. Cukup? Baik, tergugat silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, dikarenakan pemeriksaan dari penggugat dan juga tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuatan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat. Apakah akan mengajukan kesimpulan? Ya, kami akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami akan mengajukan kesimpulan Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak dari kuasa hukum penggugat dan juga tergugat akan mengajukan kesimpulan, maka daripada itu majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan kesimpulannya. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang itu hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada tanggal 14 April 2021 Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang selanjutnya akan dilanjutkan dan ditunda sampai pada tanggal 14 April 2021. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/2021/2021 Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian melawan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan kesimpulannya? Kami telah siap dan akan kami bacakan yang mulia. Kuasa hukum tergugat telah siap? Kami juga telah siap Yang Mulia dan akan kami sampaikan. Silahkan dibacakan. Mohon izin untuk membaca selanjutnya. Silahkan dibagikan. Terima kasih Yang Mulia.
penasihat hukum tergugat yang kami hormati dan para hadirin yang kami banggakan, adapun kesimpulan dari pihak penggugat sebagai berikut. Gajah Mada Advocate and Partner, kantor advokat dan konsultan hukum. Rafael Bastian sebagai penggugat melawan Jennifer Melody sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon di Ambon, nomor 10-PDT-G-2021-PN Ambon, perihal kesimpulan penggugat. Dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini, Jacques Marcel Siloy SHMH, Cahyani Fatiana Pur SHMH, advokat dan penasihat hukum pada kantor Gajah Mada and Partners yang berkedudukan di Jalan Rijal nomor 06 Gang Singa Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 127/SKK/PDT/CK/12/2020 tertanggal pada 21 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama Rafael Bastian, seorang wira swasta beralamat di Jalan Padan Kasturi Tantui RT 001 RW 002 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Jennifer Melody, seorang sekretaris pribadi direktur utama beralamat di Jalan Pandan Kasturi Tantui RT 001 RW 002 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Dengan ini kami mengajukan kesimpulan dalam perkara perceraian ini sebagai berikut. Bahwa proses persidangan telah dilalui, termasuk tahapan gugatan, eksepsi, jawaban, replik, dan duplik. Penggugat teguh pada fakta pada bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam perselingkuhan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Puncak perselisihan tersebut adalah ditemukan tergugat di kamar hotel bersama pria lain pada tanggal 20 Desember 2020. Dalam eksepsi 1. Mengenai syarat formil gugatan, penggugat menolak eksepsi terhadap tergugat yang menyatakan tidak memenuhi syarat formal karena tidak ada upaya pemulihan rumah tangga atau musyawarah. Fakta yang ditemukan adalah adanya perbuatan fatal atau perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Dalam kondisi tersebut, upaya pemulihan telah menjadi sia-sia. Tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975. 2. Mengenai bukti tuduhan perzinahan, penggugat menolak eksepsi tergugat yang menyatakan bukti tidak cukup untuk membuktikan perzinahan. Fakta utama adalah tergugat dan Andrew Teng ditemukan di kamar hotel kamar 112 Hotel Celsius pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur dengan Andrew Teng merangkul tergugat di atas kasur. Perbuatan tersebut membuktikan adanya hubungan yang sangat intim, melampaui batas hubungan kerja dan merupakan perbuatan meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. 3. Mengenai tindakan melanggar hukum penggugat. Penggugat menolak eksepsi tergugat yang mengaitkan tindakan penggugat membuka kamar dan memukul Andrew Teng dengan hak mengajukan gugatan. Tindakan tersebut adalah reaksi spontan atas emosi dan kekecewaan penggugat. Tindakan memukul adalah masalah hukum pidana terpisah dan tidak menghapus hak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, majelis hakim yang terhormat mohon untuk menolak seluruh kamar dan memukul Andrew Teng dengan hak mengajukan gugatan. Tindakan tersebut adalah reaksi spontan atas emosi dan kekecewaan penggugat. Tindakan memukul adalah masalah hukum pidana terpisah dan tidak menghapus hak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, majelis hakim yang terhormat mohon untuk menolak seluruh eksepsi tergugat. Keterangan saksi penggugat dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi tergugat dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi penggugat yang didukung oleh fakta-fakta di Hotel Celsius dengan ditemukannya tergugat bersama pria lain di kamar hotel termasuk pembuktian secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah retak, terjadi perselisihan fatal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat telah pada seluruh dalil yang telah diuraikan dalam posita gugatan dan replik. 2. Fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan perbuatan tergugat yaitu berselingkuh telah memenuhi syarat perceraian pasal 19 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 3. Hak asuh anak. Anak bernama Maudi Jefael lahir pada tanggal 15 Maret 2005. Penggugat memohon agar hak asuh anak ditetapkan berada di tangan penggugat. Permohonan ini diperkuat oleh fakta bahwa anak kandung mereka Maudi Jefael telah
secara tegas memilih untuk pulang bersama penggugat. Tuntutan berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2004 putus karena perceraian. Yang ketiga, penetapan hak pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama Maudy J. Fael lahir tanggal 15 Maret 2005 berada di asuhan penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Demikian kesimpulan tergugat ini disampaikan atas perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami, kuasa hukum penggugat, mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Silakan kuasa hukum tergugat bacakan kesimpulannya. Mohon izin membagikan saingannya, Yang Mulia. Silakan dibagikan. Terima kasih Yang Mulia yang terhormat, saudara-saudari penasihat hukum penggugat yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Sebelum kami membacakan kesimpulan tergugat, izinkan kami membacakan poin-poin pentingnya saja mengingat selanjutnya telah kami bagikan. Kantor Advokasi CNC Legal Consultants antara Jennifer Melody tergugat melawan Rafael Bastian penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, hal kesimpulan tergugat perkara nomor 10/PDT-3/2021 Pengadilan Negeri Ambon. Dengan hormat bahwa yang bertanda di bawah ini Claudio Arsenal Madua SMH dan Clara Adrian SMH, advokat pada kantor hukum CNC Legal Consultants yang berkedudukan di Jalan WR Supratman nomor 27 Urut 1 Kecamatan Serimau, Kota Ambon, Maluku 97124 yang bertingkat untuk dan atas nama Jennifer Melody yang beralamat di Jalan Padang Kasturi, Kantui, RT 001 RW 002 Kecamatan Serimau, Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, eksepsi, replik, duplik, dan bukti-bukti penggugat dan juga tergugat, serta telah didengarnya keterangan dari penggugat dan juga tergugat dalam perkara perdata nomor 10/PDT-3/2021 Pengadilan Negeri Ambon bahwa tergugat mengajukan kesimpulan akhir. 1. Dalam eksepsi bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi terdahulu dan membantah dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik. 2. Keterangan saksi tergugat dianggap telah dibacakan. 3. Keterangan saksi penggugat dianggap telah dibacakan. 4. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dan juga replik untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. 3. Menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh anak yang bernama Maudy J. Bastian berada di bawah asuhan tergugat atau Jennifer Melody. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon untuk putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan tergugat ini disampaikan dan atas perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ex aquo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Setelah kita mendengar secara bersama-sama pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak, dari kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, maka telah tibalah majelis hakim untuk memutuskan dalam perkara ini pada putusan akhir. Tapi sebelum itu majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan putusan akhir ini. Pak Nidra, 7 hari ke depan itu jatuhnya pada hari apa? 7 hari dari sekarang ada pada tanggal 21 April 2021 Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan dan ditunda sampai pada tanggal 21 April 2021. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor register 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Rafael Bastian dan tergugat Jennifer Melody dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat dalam keadaan sehat? Sehat. Tergugat dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Putusan nantinya akan dibacakan secara bergantian dan hal-hal yang bersifat pengulangan dianggap tidak dibacakan dan telah dibacakan. Penggugat siap? Siap. Tergugat siap? Siap Yang Mulia. Baik, mohon diperhatikan. Putusan dengan nomor register 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon.
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam perkara antara Rafael Bestia dan alamat selengkapnya dianggap telah dibacakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jakpus Marvisilo, SMA dan Cahyani Fakir April SMA, advokat yang beralamat di Jalan Rijali nomor 6, Gang Singa, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Jennifer Melody, alamat selengkapnya dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Clay Dio Arsenama 2 PC SMA dan Clara Adrianus SMA, advokat yang beralamat di Jalan Wir Supratman nomor 27 Unit Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register nomor 10/PDT Garing 2021, Pengadilan Negeri Ambon mengajukan gugatan terhadap tergugat yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat dan para tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Abdul Ghani Sangaji SHMA selaku hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 3 Maret 2021, selanjutnya atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Menimbang bahwa penggugat tersebut melawan tergugat memberikan jawaban pada pokoknya yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, tergugat juga telah mengajukan 3 saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dicantumkan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat melihat isi pesan intens antara tergugat dengan saksi Andrew Teng pada tanggal 20 Juni 2020. Namun, tergugat mengajukan keberatan karena penggugat hanyalah menuduh tergugat berdasarkan pesan teks yang intens. Pesan teks tersebut hanyalah dapat diartikan sebagai hubungan kerja yang dekat. Tidak ada berkaitan lain dengan selain hubungan kerja. Bahwa menurut hemat majelis hakim keberatan tergugat terkait pesan teks yang intens tidaklah membuktikan bahwa pesan teks tersebut memang benar-benar persoalan pekerjaan, sehingga keberatan tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat juga telah mendalilkan bahwa penggugat menerima pesan dari teman sekerja penggugat, yakni saksi Aisyah Hermawan yang melihat tergugat sedang bersama seorang laki-laki di Hotel Celsius yang beralamat di Jalan Padang Kasturi, Kota Ambon, Maluku. Setelah penggugat pergi ke hotel bersama saksi Maudi Jafil selaku anak penggugat dan tergugat, tepatnya pada kamar 123 di lantai 1, tergugat dan saksi Andre Teng terlihat jelas sedang bersama-sama menonton TV dalam keadaan tangan saksi Andrew Teng merangkul tergugat di atas kasur. Namun tergugat dalam keberatannya mengatakan bahwa kejadian di kamar hotel tersebut tidak menunjukkan adanya tindakan seksual, sehingga dalil penggugat tidak dapat membuktikan perzinahan. Namun menurut hemat majelis hakim, alasan keberatan tergugat terkait kejadian di kamar hotel tersebut adalah perbuatan yang menyimpang dan tidak seharusnya, mengingat tergugat dan saksi Andrew Teng tidak memiliki hubungan pernikahan, sehingga keberatan tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dalam persidangan ini tergugat juga telah mendalilkan bahwa perbuatan penggugat yang membuka kamar hotel tanpa izin tergugat dan saksi Andrew Teng serta tindakan penggugat memukul saksi Andrew Teng hingga menyebabkan luka adalah tindakan melanggar privasi dan juga pelanggaran hukum pidana. Sehingga menurut tergugat, penggugat yang melakukan pelanggaran tidak berhak mengajukan gugatan perceraian. Namun menurut hemat majelis hakim,
Tindakan penggugat membuka pintu kamar secara paksa dan memukul saksi berteng merupakan tindakan yang terjadi di bawah tekanan emosional manusia. Dikarenakan tergugat sebagai istri sahnya penggugat yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki lain. Kemudian dari pemukulan tersebut bukanlah kompetisi absolut dalam perkara perdata, sehingga alas keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak. Penggugat dan tergugat sedang berdiri. Mengadili. 1. Menerima gugatan penggugat terkait perceraian untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 4 April 2024 putus karena perceraian. 3. Memberikan hak asuh anak atas nama Maudi Jefael Bastian kepada penggugat Rafael Bastian. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 11 April 2021 oleh Abdul Salih SMA sebagai ketua, Julis Tamal SMA dan Pokok Satu SMA masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka yang diucapkan dalam sidang tertutup umum. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan tertutup umum oleh ketua dengan diadili oleh hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti dan kuasa hukum tergugat dan juga diadili oleh kuasa hukum tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah menerima putusan yang telah dibacakan? Menerima yang mulia. Kuasa hukum tergugat dan tergugat apakah menerima? Menerima yang mulia. Kami menyatakan berpikir yang mulia. Baik, dikarenakan penggugat menerima dan juga kuasa hukum tergugat dan juga tergugat menyatakan pikir, maka untuk itu kuasa hukum tergugat berhak untuk mengajukan banding sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, sidang perkara perdata dengan nomor register 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon atas nama penggugat Bastian Rafael dan juga tergugat Jennifer Melody dinyatakan selesai. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 10/2021 Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Amor sine principio, fini sine amores. Cinta tanpa prinsip adalah cinta yang berakhir tanpa cinta. Hari ini kita tidak bisa menghakimi siapa yang lebih salah atau yang lebih benar. Tapi kita hanya sedang mengakui satu kebenaran yang pahit. Cinta tanpa prinsip hanyalah metafora yang indah, yang akhirnya bisa berubah menjadi puisi yang sangat menyakitkan. Ia bisa membuat orang menangis di awal, tapi ia tidak kuat untuk membuat orang bertahan hingga akhir. Hukum tidak pernah gembira untuk menceraikan dua insan, tapi hukum juga tidak boleh membiarkan seseorang hidup dalam pernikahan yang sudah mati. Saya bersama selaku panitera pengganti mewakili jiwa-jiwa dengan cinta yang berprinsip mengakhiri persidangan di hari ini